Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Semoga Allah melindungi Ustaz, guru-guru, para ulama, keluarga Ustaz. Amin ya rabbal alamin. Izin bertanya Ustaz, saya seorang wanita berumur 30 tahun, saya belum menikah dan orang tua saya sudah meminta saya untuk aktif mencari calon suami. Namun orang tua saya khawatir, terutama ibu saya, jika saya pernah menyakiti laki-laki, khususnya ketika sedang berkomunikasi dalam masa perkenalan. Dan ketika akhirnya kami tidak berjodoh, laki-laki tersebut sakit hati dan mungkin mendoakan keburukan untuk saya. Menurut ibu saya, ada kemungkinan laki-laki tersebut sakit hati atas penolakan saya. Dan ibu saya terus meminta saya untuk melakukan ruqyah. Ibu saya khawatir kalau saya ini belum bertemu jodoh karena aura atau ada hal gaib yang menghalangi bertemunya saya dengan jodoh saya. Saya juga pernah meruqyah diri saya sendiri. Pertanyaan pertama, apakah saya boleh meminta diruqyah dengan sebab seperti itu? Pertanyaan kedua, apakah keyakinan ibu saya yang seperti itu benar-benar terjadi karena Allah sesuai prasangka hambanya? Lalu bagaimana sikap saya dengan ibu saya? Mohon pencerahan Ustaz, jazakallahu khairan. Jadi kan poinnya ada calon kita sakit hati dan mungkin mendoakan keburukan, baru mungkin. Hadirin, jangan buka pintu ini gitu loh. Pertama kita jadi suudzon sama orang, belum tentu loh. Nggak semua orang sakit hati itu doakan keburukan. Itu yang pertama. Yang kedua, terlalu bias, hadirin. Gitu. Jadi kalau pertanyaannya mungkin apa enggak? Ya mungkin aja. Tapi terlalu bias kalau kita telusuri. Nabi SAW mengatakan begini, fa inna li kulli na'imin hasudah. Setiap orang yang punya nikmat pasti ada orang yang hasad, pasti ada orang yang dengki, pasti ada orang yang iri, pasti ada orang yang nggak suka, pasti ada orang yang sakit hati. Kata Nabi SAW, setiap orang yang punya kenikmatan pasti ada orang seperti itu. Jadi nggak usah suudzon sama orang atau nggak usah duga-duga ribet-ribet. Nabi kita SAW yang mengatakan demikian. Nah pertanyaannya simpel aja. Lihat diri kita, bercermin. Kita punya kenikmatan nggak? Banyak Ustadz. Ya pasti ada orang yang nggak suka sama Anda, gitu aja udah. Nggak usah ribet-ribet. Dan jangan habiskan waktu untuk ngurusin itu. Habiskan waktu untuk apa? Untuk membangun benteng pertahanan yang kuat. Itu poinnya. Dan benteng pertahanan terkuat adalah apa? Sabda Nabi SAW, ihfadillah yahfadka. Jagalah hak Allah, niscaya Allah akan jaga Anda. Itu. Jagalah hak Allah, insya Allah. Jadi yang harus kita lakukan, jaga hak Allah. Lalu kalau ternyata ada komunikasi kita yang salah, istighfar, taubat, perbaiki, gitu aja. Adapun kita telusuri, saya harus telusuri siapa yang sakit hati sama saya. Ya Allah, ibu-ibu, capeknya minta ampun. Apalagi watak banyak orang Indonesia yang kalau nggak suka atau hasad nggak di depan orangnya, tapi main di belakang. Gimana kita mau cari orang kayak begitu? Kan sebagian orang kita kan gitu, di depan tuh manis, tapi di belakang nusuk. Nah, mau nyari gimana orang kayak begitu? Dan waktu habis. Dan emang kita diperintahkan nyari seperti itu? Enggak. Kita diperintahkan khudhil afwa wa'mur bil urfi wa'arid 'anil jahilin. Kita diperintahkan itu. Surat apa? Al-A'raf ayat 199. Khudhil afwa, maafkan. Wa'mur bil urfi, tetap ajak kepada kebaikan. Wa'arid 'anil jahilin, berpalinglah dari orang bodoh atau orang yang bersikap bodoh. Itu maksudnya. Dan salah satu bersikap bodoh adalah hasad, benci, segala macam. Berpaling aja dari mereka. Jadi nggak usah diurusin. Waktu habis. Lihat Nabi SAW dibenci oleh hampir satu kota selama 13 tahun. Gimana sikap beliau? Diladenin dan diurusin? Enggak, tetap dakwahin aja. Nerima, alhamdulillah. Nggak terima, ya serahkan kepada Rabbul Alamin. Jangan masuk ke ranah itu. Ranah itu terlalu bias gitu. Biasnya tuh banyak.
Dan praduga aja kan. Terus nanti kita dipikir, kamu sakit hati karena saya tolak ya? Kegeeran Anda. Saya nggak ada masalah sama sekali. Jadi terlalu panjang gitu loh. Dan banyak juga orang yang sakit hati masih punya iman, nggak mau pakai cara yang haram atau syirik dan seterusnya. Enggak. Atau ada gini, simpel aja. Kata kita balikin. Pernah sakit hati nggak karena dikecewakan sikap seseorang? Ibu sini. Nggak ada yang pernah sakit hati di sini. Hidupnya happy ending gitu, utopia segala macam. Pernah sakit hati? Oke. Sering atau sekali doang? Oh, Masya Allah, sering. Hanya orang. Pertanyaannya, apakah setiap ibu sakit hati ibu doain keburukan sama untuk orang tersebut? Enggak. Iya. Enggak. Enggak juga. Bahkan ada banyak orang nggak pernah doakan keburukan, walaupun belum bisa memaafkan ya. Ya udah, oke. Tapi saya nggak doakan keburukan. Dan ada dari kita udah maafkan. Kita lihat diri kita aja gitu loh. Kita punya kasus, kita sakit hati sama seseorang, besoknya ikut kajian, materinya cocok, kita maafkan dia. Oke deh. Jadi nggak harus orang sakit hati itu doain yang buruk. Husnudzon lah. Kita husnudzon sama Allah, lalu husnudzon sama manusia. Baik sangka, husnudzon baik sangka. Dan jaga hak Allah dan jaga zikir, khususnya zikir pagi petang tadi. Itu benteng yang paling kuat, zikir itu benteng. Dan diantara benteng yang paling kuat apa? Qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu birabbil falaq. Lalu al-ikhlas atau al-ikhlas, al-falaq, an-nas. Mu'awwidzat. Namanya mu'awwidzat, benteng perlindungan. Atau mu'awwidzatain, al-falaq dan an-nas. Dua surat perlindungan. Ini namanya udah perlindungan. Pertanyaan, kita baca nggak al-ikhlas, al-falaq, an-nas? Kalau baca, sekhusyuk apa kita baca? Allahu ta'ala alam bisawab. Saya rasa cukup sampai di sini. Semoga